Ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di Kitabun Nikah nomor hadis 1911. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Suwaidu bin Sa'id, hadasanal Mufaddal ibnu Abdillah, an Jabirin an Sa'di, an Masrukin, an Aisyata, dari Aisyah, wa Ummi Salamata, dan Ummu Salamah. Qalata, berkata keduanya, Amarona, perintahna pada kami, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nujahiza, agar mempersiapkan kami, Fatimata, pada Fatimah. Jadi dipersiapkan untuk jadi manten. Kata sehingga nutkilaha, memasukkan kami pada Fatimah, ala aliyin, atas Ali. Sampai ya kami nanti menyerahkan Fatimah itu kepada Ali. Ali ini suaminya. Fa'amatna, maka sengaja kami, ilal baiti, pada rumah. Jadi yang dimulai pertama kali itu dirapikan rumahnya. Di tempat acaranya itu dirapikan, dibersihkan. Fafarosnahu, maka meletakkan atau ngelemeake, kalau bahasa Jawanya itu ngelemeake, asal kata lemek atau alas ya, atau istilahnya membentangkan kami pada rumah, turaban, pada pasir, layinan yang halus, min a'radil bat'a, dari sekitarnya tanah bat'a. Jadi kami ambilkan pasir-pasir yang lembut dari tanah bat'a untuk itu, untuk tanahnya, jadi bagian bawahnya. Nah, kalau zaman dulu pasir halus itu ya sudah bagus. Kalau sekarang mungkin ya dikasih karpet atau apa gitu. Jadi ngambil pasir yang halus dari tanah bat'a, kemudian ditaruh di lantai rumah. Tuma, kemudian asauna, mengumpulkan kami, atau isinya mengisi kami. Jadi mengumpulkan atau istilahnya mengisi kami, mirfakota, ini pada 2 bantal, lifan, pada tapas kurma, ya sepetnya kurma itu, tapas kurma. Jadi bantalnya itu diisi dengan tapas kurma atau lif. Zaman segitu itu sudah istimewa. Kalau sekarang kan pakai kapas atau dakron. Fanafasnahu, maka meratakan kami pada tapas kurma, biaidina, dengan tangan-tangan kami. Jadi diratakan, dilunakkan gitu ya, biar seandainya nanti digunakan untuk bantal itu ya empuk, ya enak gitu. Tuma, kemudian atau amna, memberi makan kami,
tamron pada kurma, wa zabiban dan anggur yang kering, zabib. Wasakoina dan memberi minum kami ma'an pada air adban yang tawar. Nah, kemudian sebagai suguhan tamu istilahnya itu disediakan kurma, kemudian anggur yang kering itu. Terus juga disediakan air yang tawar. Wa amatna dan sengaja kami ila udin pada suatu kayu. Fa'aradnahu maka melintangkan kami kepada kayu fi janibil baiti di sebelahnya rumah. Liyolqa agar dijatuhkan atau ditempatkan istilahnya alaihi atas kayu opo asaubu pakaian. Nah, ditaruh ya semacam jemuran gitulah, tapi fungsinya bukan untuk jemuran. Jadi tamu-tamu yang mungkin pakai pakaian yang tebel-tebel itu kan, nah itu nanti bisa ditaruh di situ. Masuk rumahnya pakai pakaian yang tipis, yang pakai pakaian double-double itu loh. Jadi pakaian luarnya bisa ditaruh di kayu tersebut. Wa yu'allaqo dan digantungkan alaihi atas kayu tersebut apa asikau tempat minum. Nah, di situ juga disediakan tempat minum. Nah, jadi orang datang ya, pakaian yang bagian luar itu dilepas, dicentelke di kayu itu, lah, terus di situ juga disediakan minum. Fama ro'aina maka tidak melihat kami ursan pada manten ahsana yang lebih bagus min ursi Fatimah dari mantennya Fatimah. Nah, kami tidak melihat pesta pernikahan yang sebagus pesta pernikahannya Fatimah. Nah, itu sudah bagus di era itu. Hadasana Muhammad ibnu Sobah Akhbarona Abdul Aziz bin Abi Hazim Hadasani Abi An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi Qala berkata sapa Sahal Da'a mengundang, memanggil artinya mengundang. Sapa Abu Usaid As-Sa'idi Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila ursihi pada mantenannya Abu Usaid. Jadi Abu Usaid itu mengundang Rasulullah dalam pesta pernikahannya. Fakanat maka ada sopo khadimuhum pelayan mereka iku al urus pengantennya penganten perempuannya itu. Jadi tidak ada istilah raja sehari, itu tidak ada. Justru mantennya itu yang melayani tamunya. Ya. Qolat berkata sopo penganten perempuan arus itu yang melayani itu. Tadri apakah kamu tahu ma apa sako itu memberi minum aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengantin perempuan itu namanya Salamah bintu Wahbin. Kamu tahu enggak suguhan apa atau minuman apa yang aku berikan kepada Rasulullah? Qalat berkata sopo manten perempuan arus itu. Ankok tu membacem
atau merendam aku tamarotin pada beberapa kurma minal laili di waktu malam. Jadi semacam fermentasi kurma. Ya. Jadi kurma itu direndam, ya, terus dibiarkan semalam penuh. Falama asbahtu, maka ketika pagi-pagian aku sofaituhunna, menyaring atau membersihkan aku guna pada kurma. Ya kan semalam itu kan ada proses fermentasi ya. Terus kurmanya direndam di air kan hancur gitu lah. Terus disaring, dibersihkan ya. Terus tinggal air yang sudah bersih dari ampas-ampas kurmanya itu. Fa'as qaituhunna, maka memberi minum aku guna pada itu air baceman kurma itu iyahu kepada Nabi. Nah, tuh. Babu ijabati dai, utawi bab mengabulkan undangan atau mendatangi undangan. Hadasana Ali bin Muhammad, dasana Sufyan ibnu Uyainata ani Zuhri an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah qala, berkata sopo Abi Hurairah, saru to'ami, sejelek-jeleknya makanan iku to'amul walimah. Nah, makanan walimah, di makanan yang disuguhkan, dihidangkan dalam rangka walimah, itu sejelek-jeleknya makanan. Kenapa yuda'a diundang laha untuk makanan walimah sopo al-agniya, orang-orang kaya. Jadi rekan bisnis ya, terus kolega atau orang-orang terhormat itu yang diundang di situ. Wayut roku, dan ditinggalkan sopo al-fuqara, orang-orang fakir. Ya, ditinggal itu tidak diundang. Nanti pol-polnya diundang ya pas cuci piring, nanti sisa-sisa itu dikasihkan kan gitu. Biasanya begitu. Tapi waman, dan barang siapa lam yujib, yang tidak mendatangi sopoman, tidak mendatangi undangan tersebut dengan sengaja ya, dengan sengaja. Fakot aso, maka sungguh menentang dia Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan utusannya. Tapi kalau dengan sengaja tidak mau mendatangi ya, nah itu berarti dia nentang Allah dan utusannya. Artinya kalau memang tidak ada udzur yang betul-betul mendesak ya diusahakan datang. Hadasana Ishaq bin Mansur akhbarona Abdullah bin Numairin hadasana Ubaidullah an Nafi'in ani bin Umar ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul, idza du'iya, ketika diundang sapa ahadukum, salah seorang kalian, ila walimati ursin, pada walimah manten atau pesta perkawinan, fal yujib, maka supaya mendatangi dia. Hadasana Muhammad bin Abadah al-Wasiti hadasana Yazid bin Harun hadasana Abdul Malik bin Husain Abu Malikin an-Nakhai an Mansur an Abi Hazim an Abi Hurairah qala, berkata sopo Abi Hurairah, qala, bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al walimatu, utawi walimah atau pesta pernikahan, awala yaumin, pada awalnya hari, iku hakun hak,
artinya ya benar. Benar. Ya di hari pertama pesta pernikahan itu ya benar, memang haknya seperti itu. Pernikahan itu harus diketahui oleh banyak orang ya, biar tidak dikira kumpul kebo, tidak dikira perzinaan. Ya memang biar semua orang tahu. Wasani dan pada hari yang kedua iku makrufun baik. Baik itu biar lebih dikenal ya, biar lebih diketahui. Kalau rata-rata di Indonesia itu ya 2 hari lah, 2 hari. Itu kalau di rumah, nah, di gedung ya 2 hari ya eman duite. Wasalisa dan pada hari yang ketiga iku riyaun, riyak. Riyak itu ya pamer yang sifatnya biar dilihat. Wasumatun dan ya pamer yang sifatnya didengar. Kalau sampai 3 hari, wah itu riyak namanya, riyak dan sum'ah. Jadi cukup 2 hari itu sudah istimewa. Sehari saja ya enggak apa-apa. Haknya walimah ya memang seperti itu. Babul iqamati utawi bab menetap alal bikri atas perawan wasayibi dan janda. Hadasana Hanad bin Sari, hadasana Abdatu bin Sulaiman, an Muhammad bin Ishaq, an Ayub, an Abi Kilabata, an Anasin, qala berkata sapa Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya iku lisayibi bagi janda apa salasan 3 hari. Walil bikri dan iku bagi perawan apa sabaan 7 hari. Di pas mantenan itu ya, kalau yang dinikahi janda ya diusahakan ya 3 hari di situ ditemani jandanya 3 hari. Nah, kalau perawan itu 7 hari. Jangan begitu ijab kabul langsung ditinggal pergi, jangan. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yahya bin Said Al-Qatan an Sufyan an Muhammad bin Abi Bakrin an Abdul Malik, yakni menghendaki sopo Muhammad ibnu Abi Bakrin pada Abdul Malik ibnu Abi Bakrin, itu loh. Ibnil Haris bin Hisam an Abih dari bapaknya, an Umi Salamah dari Umi Salamah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lama tazawwaja ketika menikah sapa Rasul Umma Salamata pada Umma Salamah, akoma menetap sapa Rasul indaha di sisi Ummu Salamah salasan 3 hari karena memang janda ya, karena memang janda itu haknya 3 hari. Waqala dan bersabda sapa Rasul, laisa tidak ada biki terhadap kamu ala ahliki atas keluargamu opo hawanun kehinaan. Kalau orang Jawa bilang asor. Ya. Insikti seandainya menghendaki kamu sabaktu ya, menuju apa? Menuju hari. Asal kata 7 hari loh ya, 7 hari. Apa maknanya? Aku bertempat bersamamu selama 7 hari gitu loh maksudnya.
laki untukmu. Ya. Jadi seandainya kamu menghendaki aku 7 hari ada di sini, ya enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Seandainya aku selama 7 hari bersama kamu itu ya enggak apa-apa, walaupun kamu janda, ya. Jadi artinya laisa biki ala ahliki hawanun. Jadi maksudnya begini. Jadi laisa tidak ada biki terhadapmu ala ahliki atas keluargamu. Lah keluarga ini artinya ya Nabi Muhammad sendiri. Apa hawanun asor atau hina, itu tidak. Maksudnya gini, ini saya bertempat atau tinggal bersamamu 3 hari saja. Ini tak kira ya sudah cukup. Lah walaupun 3 hari itu bukan berarti kamu orang yang hina, itu tidak. Kamu tetap wanita yang terhormat, ya aku cintai, aku sayangi, gitu loh. Jadi ini aku bertempat tinggal bersamamu, nah, setelah menikah ini 3 hari saja. Nah, kamu jangan salah paham, walaupun aku tinggal bersamamu 3 hari, ini bukan berarti kamu tidak aku cintai, tidak aku sayangi, itu ya tidak. Kamu tak anggap jelek atau tak anggap kurang gimana, itu ya enggak. Jadi menurut suamimu, kamu itu bukan orang yang hina atau orang yang asor, itu tidak. Tapi seandainya kamu menghendaki aku 7 hari bertempat di kamu selama 7 hari, ya enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Wa in sabaktu, dan seandainya 7 hari aku lagi pada kamu Ummu Salamah, ya sabaktu maka 7 hari aku linisai untuk istri-istriku, istri-istri yang lain maksudnya. Nah, tapi kalau aku di sini sampai 7 hari, ya nanti istri-istriku yang lain juga jatahnya 7 hari. Ya, jatahnya juga 7 hari kan gitu. Nah, pada akhirnya ya 3 hari itu, ya 3 hari itu. Sesuai sabdanya beliau, untuk janda ya 3 hari, nah untuk perawan 7 hari. Babu mayakulu, utawi bab apa-apa yang berkata sopo arrojulu, seorang laki-laki. Idza dakhalat, ketika masuk sopo laki-laki, saya ulang ya. Idza dakhalat, ketika masuk alaihi, atas rojul, sopo ahluhu, ya, istrinya rojul. Jadi idza dakhalat alaihi ahluh. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki saat istrinya itu masuk atas dia, artinya ya sesudah ijab qabul itu, ya sesudah ijab qabul itu istrinya itu didoai apa biar nurut, enggak bantah, enggak seperti macan kelaparan itu ngamuk, ya. Hadatsana Muhammad ibnu Yahya wa Sholih ibnu Muhammad bin Yahya al-Qattan, qala berkata keduanya. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa, hadatsana Sufyan an Muhammad bin Ajlan an Amr bin Su'aib an Abih an Jadih Abdillah bin Amr ani Nabi, dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, idza afada, ketika mengambil apa? Faedah, mengambil manfaat. Sapa ahadukum, salah seorang kalian, imro'atan pada seorang wanita, artinya menikah. Au atau khadiman pada pelayan. Pelayan itu ya punya budak misalnya. Ini kalau zaman perbudakan ya. Au atau dabatan kendaraan. Ya, punya kendaraan baru atau habis beli kendaraan baru. Fal yakut, maka supaya mengambil dia ahadukum binasiyatiha pada ubun-ubunnya. Pada ubun-ubunnya imro'ah itu. Wal yakul, dan supaya berkata dia, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, minta saya kepada engkau, min khairiha, dari kebaikannya. Ya, imro'ah atau khodiman atau dabatan itu. Wa khairima, dan baiknya apa-apa jubilat yang diberikan watak sopo imro'ah atau khodiman atau dabatan alaihi atas ma. Wa audhu, dan minta perlindungan saya bika kepada engkau, min syariha, dari kejelekannya. Wa syarima, dan jeleknya apa-apa jubilat yang diberi watak sopo imro'ah au khodiman au dabatan alaihi atas ma. Itu biar nurut, biar yang muncul itu watak-watak yang baik itu. Jadi watak-watak yang jelek itu biar pergi, biar ndak ada. Kalau kendaraan wataknya jelek itu ya susah dikendalikan, diluk-diluk nubruk gitu kan. Kalau pelayan ya nyolongan atau gimana. Atasana Amru bin Rafi', atasana Jarir an Mansur an Salim bin Abil Ja'di an Qureb ani bin Abbas ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, lau anna ahadakum, seandainya sesungguhnya salah satu kalian, idza ata, ketika mendatangi dia ahadukum, artinya jima, imra'atahu, pada istrinya, qala berkata sapa ahadukum, Allahumma janibni syaiton wa janibi syaiton ma razaqani. Allahumma ya Allah, janibni, semoga menjauhkan engkau ni pada saya, asaitona, pada setan. Wa janib, dan menjauhkanlah engkau, asaitona, pada setan, ma, pada apa-apa, ma ini anak maksudnya. Razaqtani, yang memberi rizki engkau ni pada saya. Jadi jauhkanlah saya dan anak saya dari setan. Tuma, kemudian karena ada bainahuma, antara keduanya, sopo waladun, anak, terus kok dari jima itu tadi ditakdirkan punya anak. Lam yusalit, maka tidak menguasakan atau memberikan kekuasaan sopo Allah alaihi, atas anak, asaitona, pada setan. Maka anak itu ya tidak diserahkan kepada setan. Jadi setan tidak diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai anak tersebut. Au, atau lam yadurrohu, tidak membahayakan sapa setan hu, pada anak tersebut. Babut tasatur, utawi babnya tutup-tutup, ya, tutup-tutup. Indal jima, ketika jima. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yazid bin Harun wa Abu Usamata, qala, berkata keduanya. Hadasana Bahzu bin Hakim an Abi an Jaddi, qala, berkata Jaddi.
Qultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, auratuna utawi aurat kami, ma apa-apa nakti yang mendatangi kami, minha dari aurat, wama dan apa-apa nadaru yang meninggalkan kami. Jadi kami ini kan punya aurat, wahai utusan Allah. Jadi manakti minha, jadi apa-apa yang kami mendatangi dari aurat tersebut. Artinya kadangkala ya harus kami tutupi, gitu loh. Wama nadaru dan apa-apa yang meninggalkan kami, artinya lah nanti suatu saat kan tidak kami tutupi, ya kan? Jadi kita itu kan punya aurat, ada waktunya kita tutupi, ada waktunya kita tidak menutupi. Nah, itu bagaimana? Ya. Jadi kapan harus kami tutupi, kapan kami tidak perlu menutupinya. Ya kan? Qala bersabda sapa Rasul, ihfat, menjagalah kamu aurataka pada aurat kamu. Ila kecuali min zauja tika dari istri kamu. Ya auratmu harus tetap kamu jaga itu, kecuali dari istri kamu. Auma atau apa-apa malakat yang memiliki apa yaminuka tangan kananmu. Ya budakmu itu dulu di era perbudakan. Ya. Kala berkata sopo Jadi. Kultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Aro'aita, apakah melihat engkau ingkana seandainya ada sopo al kaumu kaum ba'duhum sebagian mereka fi ba'din di dalam sebagian yang lain. Nah ini kalau kasusnya begitu bagaimana Rasul? Artinya ya kita itu kumpul campur banyak orang di suatu tempat, ya di suatu tempat, ya laki-laki semua atau perempuan semua itu. Bagaimana kalau begitu itu? Kala bersabda sopo Rasul, ini statokta seandainya mampu kamu Allah turiyaha jika tidak memperlihatkan kamu pada aurat adan pada seorang pun pala turian naha maka jangan memperlihatkan sungguh kamu pada aurat. Walaupun di situ kumpul perempuan semua atau laki-laki semua, kalau kamu mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu ya jangan diperlihatkan. Ya. Qultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ingkana maka seandainya ada sapa ahduna, salah satu kami iku kalian menyendiri. Nah, kalau kami menyendiri tidak ada orang itu gimana? Kala bersabda sapa Rasul, fallahu maka Allah iku ahaku lebih berhak antus tahya jika apa tustahya itu asal kata malu. Tustahya itu jika dimalui, dimalui. Minhu dari Allah, minan nasi daripada ya seluruh manusia. Lah kalau kamu kepada manusia saja malu, harusnya kepada Allah lebih malu, gitu loh. Jadi kalau auratmu kelihatan dilihat manusia saja kamu malu, apalagi sama Allah harusnya kamu lebih malu.
Hadatsana Ishaq bin Wahbin Al-Wasiti, hadatsana Al-Walidu bin Al-Qasin Al-Hamdani, hadatsana Al-Ahwas bin Hakim an Abi Warosid bin Sa'din wa Abdil A'la bin Adi an Utbata bin Abdin As-Sulami. Qala berkata Utbah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ketika mendatangi, artinya menjima, sapa ahadukum salah seorang kalian ahlahu pada istrinya, falyastatir maka supaya tutup ya pakai selimut atau gimana, wala yata jarrat dan jangan telanjang sapa ahadukum tajarrudal airo ini pada atau seperti telanjangnya dua himar yang liar. Jadi dua ekor himar yang liar. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadatsana Waqi' an Sufyan an Mansur an Musa bin Abdillah bin Yazid an Maulan dari seorang bekas budak li Aisyah bagi Aisyah. An Aisyata dari Aisyah, qalat berkata sapa Aisyah, manadortu tidak pernah melihat aku, atau maro'a itu tidak pernah memandang aku atau melihat aku, sama farja Rasulullah pada kemaluannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kotu sama sekali. Jadi aku itu loh sebagai istrinya, ya, sebagai istrinya bertahun-tahun itu tidak pernah melihat kemaluannya Rasulullah, itu tidak pernah sama sekali. Qala berkata sapa Abu Bakrin, qala berkata sapa Abu Nu'aim, an maulatin dari bekas budak wanita li Aisyah bagi Aisyah. Kalau di sanadnya kan tadi maulan itu bekas budak laki-laki, kalau maulatin ini bekas budak perempuan milik Aisyah. Babun nahyi utawi bab larangan an ityanis nisa dari mendatangi wanita atau jima wanita fi adbarihina di dalam dubur mereka, walaupun itu istrinya sendiri, ya, walaupun itu istrinya sendiri. Hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, hadatsana Abdul Aziz bin Muhtar an Suhail bin Abi Solih anil Haris bin Muqallad an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, layang duru tidak melihat sapa Allah ila rajulin pada seorang laki-laki jamaah yang menjima dia imra'atahu pada istrinya fi duburiha di dalam duburnya, ya, jadi lubang anusnya itu. Allah marah maksudnya itu, Allah marah, jadi tidak sudi melihat orangnya. Hadatsana Ahmad bin Abdata akhbarana Abdul Wahid bin Ziyad an Hajjat bin Artoh an Amr bin Su'eb an Abdillah bin Harami an Huzaimata bin Sabitin, qala berkata Huzaimah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah iku la yastahi tidak malu sapa Allah minal haqi dari kebenaran. Salah samarat 3 kali, artinya Nabi mengatakan seperti itu 3 kali. Jadi walaupun jorok atau gimana, tetap Allah itu tidak malu dari kebenaran. La ta'tu jangan mendatangi kalian, termasuk ini
Jadi perintahnya Allah melewati utusannya Allah. La ta'tu, jangan mendatangi kalian anisa pada wanita fi adbarihina, di dalam dubur-dubur mereka. Hadasana Sahlu bin Abi Sahlin wa Jamil ibnul Hasan, qala berkata keduanya. Hadasana Sufyanu bin Uyainata an Muhammad binil Munkadir anahu, sesungguhnya Muhammad iku sami'a mendengar dia Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah. Yakulu berkata sopo Jabir, kanat ada sopo Yahudi, sopo Yahudu, orang-orang Yahudi. Jadi Yahud itu jamak, ya. Mufradnya Yahudiyun, nah, gitu. Kalau Yahud modelnya begini, ini jamak. Takulu berkata mereka orang-orang Yahudi, man barang siapa ata yang datang, artinya menjimak imra'atahu pada istrinya, fi kubuliha, di dalam kubulnya. Kubul itu ya tempat jimak yang asli itu, lubang bagian depan, ya. Min duburiha, dari arah belakangnya, dari arah belakang. Jadi ya wanitanya di depan, ya, menghadap utara misalnya, laki-lakinya di belakang juga menghadap utara. Nah, cuma dakarnya si laki-laki itu dimasukkan dari belakang, ya, masuk ke anunya sebenarnya, ya, tepat sasaran dan bisa hamil, ya. Karena ada sopo alwaladu, anak iku ahwal juling. Nah, kalau jimaknya model seperti itu menurut keyakinan orang Yahudi, itu nanti kalau hamil punya anaknya itu juling itu. Fa'anzala, maka menurunkan sapa Allah subhanahu, maha suci Allah, dalam rangka membatalkan, menganggap salah keyakinan orang Yahudi. Menurunkan ayat nisa hukum, istri-istri kalian iku harsun, ladang, lakum, bagi kalian. Faktu, maka mendatangilah kalian, harsakum, pada ladang kalian, anasiktum, dari mana menghendaki kalian. Terserah mau depan, dari belakang, dari samping, atau dari mana, mau model apa, silahkan. Mau pakai gaya apa juga silahkan. Jangan terpengaruh oleh keyakinan orang-orang Yahudi itu. Babul asli, utawi babnya azl. Jadi jima, ya, jima, setelah terasa spermanya mau keluar, itu dicabut, dikeluarkan di luar, ya, dikeluarkan di luar kemaluan wanitanya untuk menghindari kehamilan. Jadi melakukan seperti itu untuk menghindari kehamilan. Nah, itu bagaimana? Kata sana Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani, dasana Ibrahim bin Sa'din an bin Syihab, hadasani Ubaidullah bin Abdillah an Abi Sa'id al-Khudri, qala berkata Abu Sa'id, Sa'ala, bertanya sapa rajulun, seorang laki-laki, Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil asli, tentang azl. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, awataf alun, apakah mengerjakan kalian? Loh, kalian sering melakukan itu ya? La alaikum, tidak berat atas kalian. Ala taf'alu, jika tidak mengerjakan kalian. Jadi tidak berat atas kalian jika kalian tidak mengerjakannya. Artinya kalian mau azl atau tidak, itu aslinya ya sama saja, ya. Kalian mau azl atau tidak, itu aslinya ya sama saja. Jadi walaupun tidak azl, kalau memang Allah tidak mentakdirkan
ada anaknya ya ndak punya anak itu, ndak bisa hamil. Walaupun azl, tapi kalau nanti takdirnya punya anak ya jadi anak. Sejak awal misalnya niatnya azl adalah harusnya dikeluarkan lah, ternyata lupa lah misalnya kan gitu, atau mengeluarkannya telat, terlanjur ada yang masuk ke dalam, lah, akhirnya ya hamil juga. Ya, jadi mau azl atau tidak itu ya sama saja lah, sama saja. Kalau qadarnya jadi anak ya jadi, kalau ndak ya ndak. Fa'inahu, maka bahwasanya laisa tidak ada min nasamatin dari ya awak-awakan itu ya apa? Ya diri, ya. Qadha yang menghukumi sapa Allah laha bagi nasamah antakuna jika ada opo nasamah ila kecuali dia utawi nasamah iku kainatun ada. Kalau yang namanya orang itu, manusia itu dikehendaki ada oleh Allah. Ya walaupun diapa-apakan ya tetap akan ada. Jadi bahwasanya tidak ada diri yang memang Allah menetapkan bahwa diri itu harus ada di dunia ini, kecuali ya dia akan ada. Terserah orang tuanya mau azl apa tidak, ya tetap aja akan terlahir itu anaknya. Kata sana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, dasana Sufyan an Amr an Atok an Jabir, kola berkata Jabir, kuna ada kami iku nak zilu azl kami ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu, dan Quran iku yanzilu turun apa Quran. Dan tidak ada Al-Quran yang melarang masalah azl gitu loh maksudnya. Jadi di era Rasulullah masih hidup kami itu azl. Waktu itu Quran ya turun. Dan tidak ada satupun ayat yang melarang azl. Artinya azl itu boleh. Hadasana Al-Hasan bin Aliyin Al-Khalal, hadasana Ishaq bin Isa, hadasana Ibnu Lahiyah, hadasani Ja'faru bin Rabi'ah, ani Zuhri, an Muharrar bin Abi Hurairah, an Abi, an Umar bin Khattab, qala berkata sapa Umar bin Khattab. Naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'zala, jika diazl, anil hurati, dari wanita yang merdeka, ila kecuali biidniha, dengan izinnya wanita yang merdeka. Jadi kalau azl itu ya izin istrinya dulu, karena bagaimanapun itu ya mengurangi kenikmatan bagi si wanita. Babu la tungkahu, utawi bab tidak boleh dinikahi sopo almar'atu, seorang wanita, ala amatiha, atas bibiknya wanita. Ini bibik dari bapak. Wala, dan tidak ala kholatiha, atas bibiknya wanita. Tapi kalau kholat ini bibik dari ibu. Jadi menikahi bibik sekaligus ponaannya itu tidak boleh. Ya, larangan itu. Menikahi bibik dan keponaannya sekaligus dalam satu waktu. Kata sana Abu Bakri bin Abi Saibata, dasana Abu Usamah, an Hisam bin Hasan, an Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda sapa Nabi, la tungkahu, tidak boleh dinikah sapa almar'atu, seorang wanita, ala amatiha, atas bibiknya. Ini bibik dari bapak.
wala dan tidak ala kholatiha atas bibiknya, ini bibik dari ibu. Hatasana Abu Quraibin hatasana Abdatu benu Sulaimana an Muhammad bin Ishaq an Yaqub bin Utbah an Sulaimana bin Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri qala berkata sapa Abu Sa'id, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam naha atau yanha melarang sapa Rasul an nikahaini dari dua jenis pernikahan. Yang pertama an yujma'a jika dikumpulkan bainal mar'ati antara seorang wanita wa amatiha dan bibiknya wanita tersebut. Wa bainal mar'ati dan antara seorang wanita wa qalatiha dan bibiknya wanita tersebut. Ini bibik dari bapak, amatiha, kalau qalatiha itu bibik dari ibu. Hadasana Jubaratu banul Monggolis, hadasana Abu Bakrin an-Nahsali, hadasani Abu Bakri banu Abi Musa an Abi qala berkata sapa Abi. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tungkahu tidak boleh dinikah sapa almar'atu seorang wanita ala amatiha atas bibik dari bapaknya, wala dan tidak ala kholatiha atas bibik dari ibunya. Di dalam satu waktu, jadi poligami seperti itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya habis menikahi bibiknya, terus bibiknya meninggal, lalu terus ganti nikahi keponakannya, lah itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu dalam satu waktu. Babur rajuli utawi bab seorang laki-laki. Yutaliku yang mencerai sapa rajul imratahu pada istrinya. Salasan talak 3. Maka itu tidak bisa dirujuk lagi. Tidak bisa dirujuk lagi ya. Karena sudah talak 3. Lah si wanita itu harus nikah dengan laki-laki lain dulu. Ya. Terus cerai secara alami, ya kan? Atau ditinggal mati suaminya ya secara alami. Nah, terus umpama balik ke suami yang pertama itu baru boleh. Fatatazau waju maka menikah sapa wanita dengan laki-laki lain. Fayutallikuha maka mencerai sapa suami yang kedua pada wanita. Qabla sebelum an yadkhula jika masuk sapa ya, suami yang kedua biha pada wanita tersebut. Atarji'u apakah boleh kembali sapa wanita ilal awal pada suami yang pertama? Boleh enggak seperti itu? Jadi seorang wanita ditalak 3 oleh suaminya yang pertama. Kemudian dia nikah dengan suaminya yang kedua itu. Lah belum diapa-apakan, belum dijima terus dicerai. Ya, belum dijima ya. Nah, apakah boleh wanita itu menikah kembali dengan suami yang pertama? Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sufyan bin Uyainata ani Zuhri, akhbaroni Urwatu an Aisyata anam ro'ata Rifa'ah. Sesungguhnya istrinya Rifa'ah al-Quradi. Iku ja'at datang sapa Rifa'ah ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata sapa istri Imro'ah itu,
ini sesungguhnya aku iku kuntu ada aku inda Rifa'ah di sisi Rifa'ah. Jadi istrinya Rifa'ah maksudnya. Fatolakoni maka mencerai sapa Rifa'ah ni padaku. Fabata maka menghabiskan sapa Rifa'ah tolaki pada penceraianku. Artinya ditalak 3. Ya, sudah talak 3. Fatazawwatu maka menikah aku Abdurrahman ibn Zubair pada Abdurrahman bin Zubair. Terus saya menikah lagi Rasul dengan Abdurrahman bin Zubair. Wa inna ma dan sesungguhnya apa-apa ma'ahu yang bersamanya. Artinya burungnya itu iku mislu hutbati saubi seperti gombyoknya pakaian. Ya. Seperti gombyoknya pakaian, artinya tidak mau bangun itu, ya. Jadi sama Abdurrahman bin Zubair itu ya saya cuma dinikah gitu aja, tidak pernah dijima, karena kemaluannya ya seperti ya gombyoknya pakaian. Fatabasama maka tersenyum, sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya tersenyum. Faqala maka bersabda sapa Nabi. Aturidina apakah menghendaki kamu antarji'i jika kembali kamu menikah lagi ya, ila Rifa'ah nah, dengan Rifa'ah suamimu yang pertama la tidak boleh ya, tidak boleh. Kata sehingga taduki merasakan kamu usailatahu pada madunya Abdurrahman wayaduko dan merasakan sopo Abdurrahman usailataki pada madu kamu, artinya ya, saling jima. Kalau belum ada jima belum boleh walaupun sudah dinikah. Hadasana Muhammad bin Basar, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Su'batu an Al-Qalmata bin Marsad. Qala berkata Al-Qamah, Sami itu mendengar aku Salimah bin Rozin yuhadisu bercerita dia an Salim bin Abdillah an Sa'id bin Musayyab ani bin Umar ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firajuli di dalam seorang laki-laki takunu yang ada lahu bagi rojul sopo almar'atu istri. Fayutallikuha maka mencerai sopo rojul ha pada mar'ah. Fayatazawwajuha maka menikahi ha pada mar'ah sapa rajulun orang lain, laki-laki yang lain. Fayutallikuha maka mencerai sapa rajulun ha pada mar'ah. Qabla sebelum an yadkhula jika masuk, artinya jima sapa rajulun biha pada mar'ah tersebut. Atarji'u apakah boleh kembali sapa mar'ah ilal awal pada suaminya yang pertama? Kala bersabda sapa Nabi la tidak boleh. Kata yaduko sehingga merasakan sapa rajul al usailata pada madu. Artinya terjadi jima.